Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Triana Suharmanto dan Ibu Yuseta Epi selaku owner perusahaan, dan yang saya hormati kepada Bapak Kirmaji, Bapak Joko Widodo, Ibu Martini, dan Bapak Dwi Siswonto, Bapak Dwi Siswono, dan juga Bapak Purwadi selaku manajemen perusahaan. Dan yang saya hormati juga kepada tim Hadroh Al-Husna, dan juga yang saya hormati kepada seluruh karyawan karyawati dan semua yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi sebab turun rahmat dan barokah, dan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga berkumpulnya kita yaitu pertama mengikuti beberapa acara yang pertama yaitu kajian rutin bulanan, sekaligus memperingati hari atau disebutnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hari jadi atau ulang tahun PT Metal Pastindo yang ke-11. Karenanya mari kita doakan pertama khususnya untuk Bapak Triana beserta keluarga selaku owner. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi oleh Allah, dan semoga dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan untuk perusahaan ini di hari ultahnya yang ke-11, mudah-mudahan perusahaan ini semakin maju dan sukses,
diberkahi oleh Allah, tempatnya diberkahi, dan yang kerja di sini pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perusahaan ini berarti sudah berjalan 11 tahun gitu Pak. Hari jadi yang ke-11. Kalau bagi saya hari bergabung yang yang pertama. Hari jadi yang ke-11 maksudnya kalau bagi saya hari bergabung. Karena pertama kali saya diundang mengisi acara Maulid tahun kemarin waktu masih tempatnya di sana. Nah sekarang Maulid di sini berarti sudah 1 tahun kita berkumpul bareng, yaitu di setiap acara kajian rutin bulanan. Mudah-mudahan acara pengajian rutin bulanan diberkahi oleh Allah dan bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang penting mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, berkumpulnya kita di sini juga memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperingati Maulid Nabi, mudah-mudahan ini dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk lebih bisa meneguhkan dan menguatkan rasa cinta kita kepada makhluk yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap kali tiba bulan Rabiul Awal, ramai umat Islam dari seluruh penjuru dunia, khususnya di Indonesia, mengadakan Maulid Nabi. Baik itu dilakukan di masjid-masjid, di musola-musola, di majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, di rumah-rumah warga, di instansi pemerintahan, dan juga di tempat-tempat perusahaan, dan bahkan sampai istana itu mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tiada lain sebagai bentuk usaha mereka, membuktikannya mereka di dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperingati Maulid Nabi, hari lahir Nabi. Timbul pertanyaan, mengapa Nabi diperingatkan hari lahirnya, tidak seperti para ulama atau pahlawan yang diperingatkan hari wafatnya yang disebut acara haul. Nabi miladnya, hari lahirnya, sedangkan para ulama hari wafatnya. Itu kenapa? Jawabannya adalah, pertama, sangatlah tidak mungkin Nabi disamakan dengan makhluk yang lain. Walaupun Nabi itu memang manusia, tapi manusianya berbeda dengan umumnya manusia. Muhammadun basyarun walaisakal basyari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Bal huwa yakutatun wan naksukal hajari. Akan tetapi Nabi Muhammad itu adalah bagaikan batu permata, sedangkan manusia yang lain sebagai batu bata. Itu perbedaannya. Ya, jadi Nabi memang manusia, tapi berbeda seperti umumnya manusia yang lain. Diibaratkan Nabi mah batu permata. Permata itu kan indah, sedangkan batu kali, batu bata itu kan biasa begitu.
Para jamaah yang saya hormati, itu yang pertama alasannya kenapa Nabi diperingatkan hari lahirnya, sedangkan para ulama dan pahlawan itu diperingatkan hari wafatnya yang disebut haul. Jawaban yang kedua yaitu kalau ulama dan para pahlawan diacarakan haul karena memperingatkan perjuangan selama hidupnya dan jasa-jasa baiknya. Jadi setelah meninggal barulah terlihat jasa-jasa baiknya dan perjuangan hidupnya. Sebelum lahir itu ulama atau pahlawan belum terjadi apa-apa. Nah, ketika sudah meninggal, sudah wafat, barulah dikenang perjuangan-perjuangan dan jasa-jasa baiknya. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebelum lahirnya saja sudah banyak diberikan keutamaan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjelang lahirnya Nabi itu banyak peristiwa-peristiwa yang menakjubkan mengiringi lahirnya makhluk paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perbedaannya, jawabannya, makanya berbeda. Jadi kalau Nabi mas sebelum lahirnya udah banyak peristiwa kejadian yang unik-unik, yang ajaib. Sedangkan kalau manusia biasa itu biasa aja. Ketika sudah wafat barulah dikenang. Dulu waktu masih hidupnya banyak jasa-jasa baiknya dan perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisa dipahami? Itu perbedaannya. Takbir. Mudah-mudahan dengan berkah baca takbir yang tadinya sempat enggak fokus jadi fokus lagi. Ya, yang tadinya sempat udah ngantuk, mudah-mudahan jadi melek lagi, bukan tambah ngantuk. Ya. Dan mudah-mudahan dengan berkah mengikuti acara Maulid ini, mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Yang sudah ingin menikah tapi belum sempat dapat jodoh, segera diberikan jodoh yang baik oleh Allah. Mudah-mudahan dengan berkah acara Maulid yang sedang punya masalah hidup, segera diberikan jalan keluar oleh Allah. Kecil yang punya masalah ini, aminnya gede. Punya masalah ya? Punya masalah enggak? Ya namanya orang hidup punya, kalau nggak mau punya masalah, kalau nggak mau punya masalah apa? Mati. Beres tuh. Nggak mau punya masalah, nggak mau kena ujian atau cobaan, jawabannya, solusinya adalah mati. Mau? Belum mau? Emang yang ngatur siapa? Yang ngatur Allah. Saya belum siap mati. Kenapa? Belum punya bekal. Tapi dari sekarang masih malas-malas aja. Gimana tuh? Ketika ditanya kamu udah siap mati? Belum. Kenapa? Karena belum ada bekalnya. Bekal apa? Bukan nasi. Ya, bekal maksudnya amal baik, amal soleh, amal ibadah. Alasannya itu. Tapi dari saat itu belum juga ada berusaha untuk memperbaiki diri. Nah itu maksudnya jangan sampai seperti itu. Karena Allah yang atur mati itu kapan, maka kita harus mempersiapkannya dari sekarang, yaitu dengan cara menjalani segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Para jamaah yang saya hormati, juga mengapa Nabi dilahirkan pada hari Senin bulan Rabiul Awal? Kenapa tidak di hari yang agung, rajanya hari, yaitu hari
Jumat. Dan kenapa tidak di bulan yang agung? Rajanya bulan yaitu bulan Ramadan, juga bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Itu bulan-bulan yang agung itu. Kenapa Nabi tidak dilahirkan di hari Jumat, tidak dilahirkan di bulan-bulan yang agung yang tadi tersebut, tapi Nabi lahirnya di hari Senin, bulan Rabiul Awal? Jawabannya karena untuk menghindari persepsi orang yang gak baik. Misalnya kalau Nabi lahir di hari Jumat, khawatir ada persepsi Nabi agung, Nabi mulia karena lahir di hari Jumat yang agung. Nabi lahir di bulan Ramadan, oh Nabi pantas aja mulia agung karena di bulan yang agung, bulan Ramadan, hari Jumat. Nah, itu kata para ulama untuk menghindari persepsi seperti itu. Dan jawaban yang kedua, Nabi itu mulia bukan karena hari atau bulan. Nabi kita mulia bukan karena hari dan bukan karena bulan, tapi hari dan waktulah yang menjadi mulia sebab lahirnya Nabi yang paling mulia. Hari dan waktu yang menjadi mulia sebab lahirnya makhluk paling istimewa di hari itu. Paham nggak? Itu alasannya. Kalau misalnya Nabi di hari Jumat, misalnya bulan Ramadan, berarti nanti seolah-olah khawatir timbul persepsi Nabi mulia karena di hari dan bulan yang agung, yang mulia. Nah, jawabannya Nabi mulia, Nabi agung bukan sebab hari dan bulan. Justru hari dan bulanlah yang menjadi agung, menjadi ikut mulia sebab lahirnya makhluk paling istimewa di hari itu dan di waktu itu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi itu akan menjadi ikut sendal Nabi. Sendal itu kan taruhnya di bawah, di kaki, diinjek-injek. Tapi kalau sendal yang sudah dipakai Nabi itu otomatis menjadi ikut mulia. Mana contohnya? Contohnya sendal atau terompah yang digunakan oleh Nabi saat menghadap Allah saat peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu sendal ikut ngadep kepada yang maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril yang mendampingi Nabi berangkat Isra Mi'raj dari rumah sampai suatu tempat menghadap Allah, itu ketika udah tinggal menghadap Allah, malaikat Jibril pamitan, wahai Nabi, tugas saya mendampingi cukup sampai di sini. Kata Nabi, kenapa engkau dari awal mengantarku, mendampingiku, sekarang tinggal menghadap Allah engkau malah pamit? Ayo ikut aku, kata Nabi begitu. Jawab malaikat Jibril, mohon maaf, aku tidak akan sanggup. Kalau aku paksakan, niscaya aku akan hancur. Subhanallah, hebat nggak tuh? Jadi sendal Nabi mah ikut dengan Nabi. Sehingga ada sebagian ulama yang berkata, kalau begitu lebih mulia mana sendal sama malaikat Jibril? Itu sampai ada yang seperti itu. Malaikat Jibril nggak mampu, takut hancur. Tapi sendal yang dipakai Nabi itu ikut menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah agungnya Nabi. Makanya Allah pernah berkata, laulaka lama khalaqtul aflaq. Laulaka, kalau bukan karena engkau Muhammad, lama khalaqtul aflaq, niscaya aku tidak akan menciptakan alam semesta. Jadi udah tahu tuh, saking agungnya Nabi, Allah berkata demikian.
Makanya kalau diperintah baca sholawat, kita baca sholawat. Misalnya kayak tadi, shollu ala nabi, jangan balikin shollu ala nabi lagi. Itu sama aja udah diperintah merintah lagi. Sering denger gak? Para penceramah kalau gini, shollu ala nabi, jamaah jawab lagi shollu ala nabi. Lah, udah merintah lagi. Emang artinya apa? Shollu ala nabi itu shollu kalimah fi'il amr yang diperintahnya banyak. Kalau mufradnya sholli, baca sholawatlah kalian, maksudnya kamu sendiri. Tapi kalau shollu yang diperintahnya banyak, baca sholawatlah kalian kepada nabi. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong shollu ala nabi, maka jawabannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang saya hormati, jadi itulah jawabannya, bahwa Nabi mulia hakikatnya oleh Allah, tapi wasilahnya adalah bukan karena hari atau bulan, tapi hari dan waktu atau bulanlah yang menjadi istimewa, yang menjadi ikut mulia, sebab Nabi lahirnya di hari itu. Apalagi contohnya, itu kan tadi contoh sendal yang sesuatu ada di bawah sering diinjek-injek, tapi kalau udah berkaitan dengan Nabi, yang digunakan oleh Nabi, itu jadi ikut mulia. Jadi sesuatu yang dianggap sepele itu bisa menjadi ikut mulia. Mana contohnya lagi? Kulit. Ya, dompetnya dari apa bahannya? Kulit apa? Komodo, buaya, kulit ular. Ya, dompet, sabuk, apa aja lah pokoknya. Itu kan jaket kulit, itu kan kesebut tuh. Ya, ada harganya, tapi coba cuma kulit doang. Ada kulit sapi ngegeletak di situ, kulit doang, bau lagi misalnya, udah bau busuk misalnya. Tapi kalau itu diolah, ya dibuat, dikemas, kemudian dijadikan dompet, dijadikan sabuk dan lain sebagainya, itu bisa menjadi berharga. Tapi itu berharga tapi belum tentu mulia. Paham ini? Misalnya tadi ada kulit doang, itu kurang berharga kan? Tapi kalau sudah dijadikan dompet jadi berharga, dijual ada harganya, tapi belum tentu mulia. Ada kulit yang menjadi ikut mulia juga, sehingga nggak boleh kesentuh kalau nggak punya wudu. Mana contohnya? Suatu kulit yang dijadikan sebagai peti Al-Quran, tempat menyimpan Al-Quran, la yamassuhu illal mutahhar. Kan Quran suka ada yang bagus ya, Quran yang bagus itu disediakan, suka ada juga dipersiapkan tempatnya, peti kecil khusus naruh itu. Yang nggak boleh disentuh bukan Qurannya saja, berikut tempat yang memang sudah dikhususkan, disediakan untuk menyimpan Quran, nggak boleh kita sentuh. Jangan pun dibawa, dipegang, sentuh aja nggak boleh kalau kita nggak punya tuh kayak gitu contohnya. Sesuatu yang dianggap sepele bisa menjadi berharga, tapi berharga belum tentu tapi yang bakal jadi mulia sesuatu yang ikut terhubung dengan sesuatu yang mulia. Contohnya kulit nempel dengan Al-Quran, sendal Nabi yang digunakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya hormati, kemudian juga Nabi kita itu lahir banyak peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, terutama yang dialami oleh ibunya yang bernama Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah Al-Qurasyiyah. Siti Aminah ini lahirnya, proses mengandungnya itu diberikan kemudahan oleh Allah. Tidak merasakan lesu, letih, berat seperti umumnya wanita yang mengandung.
Ibu saat mengandung rasanya gimana, Bu? Enteng apa enggak kerasa? Kerasa apa enggak? Kerasa. Umumnya wanita begitu, itu yang normal ya, yang wajar gitu, manusia biasa. Tapi beda dengan Siti Aminah, yaitu ibunda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu diberi kemudahan oleh Allah. Di antaranya juga ketika dimulai 12 hari menjelang lahirnya Nabi, yaitu dari 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12 Rabiul Awal, itu banyak kejadian-kejadian yang menakjubkan. Di antaranya itu Siti Aminah pernah lagi tidur bermimpi didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Aminah, berbahagialah engkau karena telah mengandung makhluk paling istimewa, makhluk yang akan menjadi panutan alam, makhluk yang akan menjadi rahmatan lil alamin." Aminah bahagia sekali. Ya, kemudian juga sampai ketika sebentar lagi akan proses persalinan Aminah, Allah mengutus wanita-wanita utama yang pernah ada, yaitu pertama Ibunda Hawa. Siapa Ibunda Hawa? Istrinya Nabi Adam, itu dihadirkan oleh Allah. Kemudian Ibunda Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Kemudian Ibunda Maryam, ibunya Nabi Isa alaihimussalam. Nah, itulah wanita-wanita mulia yang diutus oleh Allah untuk mendampingi, menemani proses persalinan Siti Aminah. Kemudian juga ketika Nabi sudah lahir, ya banyak juga peristiwa yang lain. Di antaranya adalah dihancurkannya Abrahah dan pasukannya. Pernah dengar sering ya? Abrahah itu penguasa Yaman. Dia dan pasukannya dihancurkan oleh Allah sebab ingin menghancurkan Ka'bah. Itu diabadikan dalam surat Al-Fil. Dalam surat Al-Fil itu berawal dari dipicu dari rasa dengki dan keserakahan Abrahah. Abrahah ini seorang penguasa di Yaman. Dia punya rasa dengki dan serakah karena dia menyaksikan, memperhatikan perkembangan kemajuan bangsa Arab saat itu. Bangsa Arab maju, ramai, ekonominya maju. Karena apa? Umat Islam dari seluruh penjuru dunia itu datang ke Arab, yaitu ke Mekah. Niatnya ibadah haji dan juga ada yang niat semata-mata berdagang. Itu Abrahah saat itu punya rasa dengki dan juga sifatnya serakah. Akhirnya itu Abrahah apa yang dia lakukan langkah pertama? Abrahah itu membuat tandingan. Dia buat gereja super megah. Gereja tandingannya dia buat super megah itu gerejanya. Ketika sudah jadi, ternyata yang terjadi adalah hasilnya nol, tidak sesuai yang diinginkan. Maksudnya apa buat tandingan? Barangkali ketika gereja super megah itu sudah jadi, umat Islam atau siapa saja yang berkunjung ke Mekah teralihkan pindah menuju Yaman. Tapi ternyata itu hasilnya nihil, nggak sesuai keinginan Abrahah. Akhirnya dia geram, dia marah. Akhirnya dia niat merencanakan ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika dia mendatangi Ka'bah, itu Abrahah menggunakan kendaraan apa? Gajah. Fortuner belum ada saat itu. Bid'ah lagi ntar. Iya, papa bid'ah lagi. Ya banyak bid'ah tuh.
Oh, muka saya juga bid'ah. Ya, Fortuner belum ada, pakai gajah. Ketika sudah datang hingga sampai pada tempat yang Allah tentukan, itu Abraha dan pasukannya diberhentikan. Kemudian itu Allah mengirim makhluknya, bala tentaranya yang disebut burung, bukan gereja, burung gereja lagi ya, burung ababil, yang dibekali oleh Allah itu burung ababil pada bawa batu api, yang kemudian oleh burung ababil dilepaskan itu dari cengkramannya, kemudian menimpa Abraha dan pasukannya, berikut gajah-gajahnya itu hancur semua. Hancurnya, matinya itu digambarkan di dalam kitab tafsir, itu diumpamakan daun yang pada bolong-bolong dimakan ulat. Ya, pernah kita mungkin ya ngelihat ada satu lembar daun atau beberapa daun, kita lihat, perhatikan, itu ada yang bolong-bolong sebab dimakan ulat. Nah, saat itu Abraha pasukannya berikut gajah itu matinya pada bolong-bolong karena ditimpa oleh batu api. Nah, itu binasa. Nah, itulah mengiringi kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijaga oleh Allah itu Ka'bah, Baitullah. Ka'bah itu bukan sesembahan umat Islam. Ini ada orang balas, Allah, ini umat Islam kiainya suka menyeru jangan musyrik, jangan menyembah kepada selain Allah. Allah, itu umat Islam pada nyembah Ka'bah. Ya, ini harus diluruskan, bukan nyembah Ka'bah. Ka'bah itu hanya menjadi arah kiblat, kita menyembah kepada Allah, arahnya satu, kompak, kita menghadap Ka'bah, bukan nyembah Ka'bahnya. Kemudian juga termasuk peristiwa yang menakjubkan mengiringi lahirnya Nabi, yaitu padamnya api sesembahan kaum Majusi. Api itu disembah oleh kaum Majusi yang mereka menganggapnya sebagai api suci. Api suci. Itu saat Nabi lahir, api itu menjadi padam. Padahal sudah 1000 tahun lamanya belum pernah padam. Hebat nggak tuh? Itu api. Tapi ketika lahir Nabi padam. Kemudian juga runtuhnya istana Raja Kisra. 14 tiangnya itu ambruk, hancur, rubuh sebab lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga termasuk peristiwa yang menakjubkan mengiringi lahirnya Nabi, yaitu yang dialami oleh golongan jin. Apa yang dialami oleh golongan jin? Dulu ketika Nabi jauh belum lahir, golongan jin itu biasa mencuri informasi berita gaib yang ada di langit. Makanya ketika dapat informasi tentang gaib itu oleh jin itu disebarluaskan, disampaikan kepada para penyihir, para dukun-dukun apa? Dukun-dukun apa? Santet. Ya, dukun-dukun yang suka nebak, para peramal. Tuh dulu begitu. Ya. Si ini kapan matinya, si ini kena sialnya kapan. Nah, itu tembusan dari jin yang mencuri informasi di langit. Tapi kalau untuk dukun peramal zaman sekarang, itu kalau kata saya sudah banyak dibohongi sama jin. Kenapa? Karena udah ditutup, nggak bisa maling informasi lagi. Makanya banyak yang menyesatkan ya. Banyak yang menyesatkan, banyak yang memfitnah. Ada datang punya butuh, datangnya ke dukun. Wahai dukun, sahabat-sahabat, siapa ini yang telah mengganggu saya, merusak usaha saya, merusak rumah tangga saya. Sama dukun sok tahu, ngasih tahu, akhirnya dia tirakat dulu, dia minta bantuan ke jin, sama jin diplesetin, si fulan yang sudah mengganggumu. Akhirnya yang ada apa? Memfitnah
orang. Itu banyak terjadi, banyak sekali zaman sekarang. Orang percaya ke dukun, akhirnya dia difitnah. Na'udzubillah min dzalik. Udah jangan suka datang ke dukun. Ya udah jelas keterangannya, hadisnya, enggak boleh percaya ke dukun. Kunci-kunci gaib itu hanya milik Allah. Udah urusan gaib itu mah hanya milik Allah. Kita hanya ditugaskan untuk mempercayai gaib. Gaib itu bukan misteri alam gaib doang. Ya banyaknya orang tahu gaib, tentang gaib taunya pocong. Ya, suster ngesot, sundel bolong, taunya begitu doang. Ya, padahal gaib itu apa? Gaib itu di dalam tafsir jelaskan adalah gaib itu sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita rasakan, tapi kita wajib beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kriteria atau sifatan orang-orang yang bertakwa yaitu pertama, yaitu yang beriman kepada hal gaib. Hal gaib itu isinya bil jannati wal nar, yaitu surga dan neraka, padang mahsyar, jembatan Shiratal Mustaqim, kemudian hisab, hari perhitungan. Itu yang disebut gaib. Kita belum pernah lihat, tapi kita wajib Makanya siapa orang yang nggak percaya dengan adanya surga, nggak percaya adanya neraka, itu kalau dia mengaku Islam, maka Islamnya belum sah. Karena apa? Dia nggak beriman dengan yang nggak. Harus percaya kepada jin. Kita mesti percaya. Percaya apa? Itu ciptaan Allah. Ada, itu benar jin. Tapi kalau ada pun orang macam-macam, saya habis lihat pocong, itu gimana? Ada temen nih ngomong, semalam saya habis lihat pocong, habis lihat apa lagi lah pokoknya. Itu gimana kita nyikapinnya? Udah kita mah nyikapinnya percaya jin itu ada, setan itu ada. Adapun bentuknya rupa-rupa orang menyebutkannya, khawatir itu jadi korban televisi. Ya bisa lihatnya film bioskopnya apa? Horor. Takutnya korban itu. Iya. Sedangkan dalam Al-Quran dinyatakan jin mah nggak bisa dilihat. Ya yang bisa lihat hanya sesama jin. Terus kalau orang yang bisa ngaku lihat jin, berarti dia, bukan saya yang ngomong ya, saya nggak ngomong. Jam berapa ini? Terus? Terus apa nih? Terus udah bagaimana nih? Para jamaah yang saya hormati. Nah, kemudian ketika Nabi udah lahir, lalu Allah memerintahkan para malaikatnya agar menutup, menjaga ketat langit agar tidak bisa lagi dicuri oleh para jin. Itu langit dijaga ketat. Kemudian juga disediakan panah-panah api yang siap akan memanah, menghancurkan siapa saja dari golongan jin yang ingin mencuri informasi gaib. Gak bisa. Akhirnya itu para jin ngumpul. Ini ada apa ya? Kok kita nggak bisa, biasanya bisa maling, ini nggak bisa maling informasi. Berkumpul tuh jin. Akhirnya sepakat untuk menghadap rajanya jin. Siapa? Iblis. Kumpul kemudian menghadap iblis rajanya. Disampaikanlah sesuai faktanya keadaan yang terjadi. Akhirnya iblis memerintahkan, kalau begitu segeralah kalian menyebar ke seluruh penjuru bumi. Kalian cari ada apa yang terjadi. Dari timur sampai ke barat, cari, menyebar kalian, ada apa yang terjadi. Disuruh begitu sama si iblis tuh pasukannya. Akhirnya menyebarlah itu jin dan setan, hingga sebagian jin yang tugasnya ke Arab, ke Mekah, di situ jin itu menemukan ada salah satu rumah warga yang bersinar, bercahaya sampai tembus ke langit. Akhirnya kata jin ini siapa kok rumah warga bercahaya, sangat bersinar sampai menembus ke atas ke langit.
Dan saat itu dibarengi juga malaikat banyak yang turun. Malaikat banyak yang turun sampai memenuhi gunung-gunung yang ada di Arab saat itu, khususnya ada di Mekah. Gunung-gunung di kota Mekah penuh oleh malaikat pada turun. Akhirnya sama si jin ini ditelusuri, dicari ada apa yang terjadi, rumah siapa ini. Ketika sudah dicari, ditelusuri, ternyata itu adalah kelahiran makhluk paling istimewa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya itu malaikat pada ngapain turun? Itu malaikat menyambut saking bahagianya makhluk paling istimewa yang akan menjadi panutan alam sudah hadir. Malaikat turun untuk memberi salam kepada bayi yang mulia saat itu. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jin yang tugasnya ke Mekah itu langsung menghadap iblis ngasih tahu bahwa yang terjadi adalah lahirnya makhluk paling istimewa. Saat itu bagaimana iblis menyikapi? Iblis langsung tertunduk lesu, tidak bisa apa-apa. Dia berkata, bergumam seperti ini, ternyata makhluk yang paling istimewa, yang akan menjadi panutan alam, yang akan menjadi rahmatan lil alamin, dia sudah tiba. Kata lemes dia, yang sudah ditunggu-tunggu dari ribuan tahun yang lalu ternyata hadir pada hari ini. Sehingga inilah yang menjadi sebab ternyata para prajuritku tidak bisa lagi mencuri informasi gaib. Ada 1 jam lagi ke maghrib. Oh, enggak. Dah, ini sekali lagi yang terakhir, ya. Termasuk keajaiban, peristiwa yang unik, ajaib, mengiringi lahirnya Nabi juga yang terakhir sebagai penutup, yang terjadi dialami oleh ibu susuknya Nabi yang bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, jadi begini ceritanya yang dialami Halimatus Sa'diyah itu. Dulu bangsa Arab, wanita-wanitanya itu suka mendatangi rumah-rumah warga untuk menawarkan barangkali ada yang punya bayi butuh susu ASI. Wanita-wanita Arab yang sedang punya susu ASI suka mendatangi rumah-rumah warga tetangganya, bahkan sampai keluar kampungnya untuk menawarkan susu ASI. Barangkali warga ada yang punya bayi nggak punya susu ASI. Tapi tujuannya apa? Kerja, nyari upah tujuannya. Itu salah satu mata pencaharian wanita bangsa Arab dulu. Nah, itu dialami oleh Halimatus Sa'diyah. Singkat cerita, ini Halimatus Sa'diyah berangkat dari rumahnya bersama kabilah Bani Sa'id, berangkat ke Mekah. Singkat cerita, udah 2 hari di Mekah. Ini Halimah mengendarai unta yang kurus, yang lemah. Udah 2 hari Halimah belum dapat bayi nih ceritanya. Sedangkan kabilah yang lain, teman-teman Halimah udah pada dapat. Tinggal Halimah belum. Akhirnya kata Halimah, daripada pulang bawa kosong, maksudnya nggak bawa apa-apa, ya akhirnya dia berusaha bertahan dulu. Nah, ada yang tinggal 1 lagi, bayi yang belum diambil oleh ibu-ibu yang siap menyusui, yaitu bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Nabi nggak segera diambil oleh ibu-ibu yang lain? Tinggal Halimah nih belum dapat, ada 1 bayi yaitu Nabi kita. Karena anggapannya dulu wanita-wanita itu belum pada tahu bahwa Nabi itu makhluk paling istimewa, paling agung.
Taunya bahwa Nabi itu anak yatim saat Nabi lahir, sehingga mereka ibu-ibu menyangka kalau saya ambil ini bayi untuk disusui, khawatir nanti upah saya kecil karena dia ya, paham gak? Nah itu maksudnya. Nah makanya kalau bahasa dagang mah nggak laku. Ya maksudnya begitu. Akhirnya oleh Halimah mah tetap diambil, yang lain mah pada milih, Halimah enggak, karena dia anggapannya daripada pulang nggak bawa apa-apa, udahlah terima aja walaupun nanti gajinya berapapun itu, upahnya berapapun itu. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sudah dipangku, dibuka penutup yang menutupi wajah Nabi, itu Halimah sangat kaget. Sangat kaget karena apa? Melihat wajah Nabi itu sangat bersinar, bercahaya, bagus, yang sebelumnya itu Halimah belum pernah melihat bayi yang sebagus itu. Akhirnya disusui oleh Halimah. Singkat cerita, ketika sudah disusui, itu membawa keberkahan untuk Halimah dan semua kabilahnya. Ya, berikut onta yang dikendarai Halimah, yang kurus, yang lemah itu berkah nyusuin Nabi jadi gemuk dan kuat. Subhanallah. Itulah yang dialami oleh Halimatus Sa'diyah. Para jamaah yang saya hormati, kemudian juga hikmah yang dapat kita ambil adalah tiada lain, karena waktu sudah mepet, adalah berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita mengadakan Maulid Nabi ini, kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi agar kita termasuk dari golongan orang yang kelak bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang saya hormati, sebenarnya masih ada yang mesti disampaikan, karena kita semua pun tahu memaklumi waktu yang terbatas. Akhirnya saya akhiri saja. Mudah-mudahan kita dapat memahami dan mengamalkannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.